Butuh sebuah tablet yang seutuhnya bisa menggantikan laptop buat kegiatan sehari-hari, mulai dari kerja kantoran sampai entertainment. Gue rasa Huawei MatePad 12X 2026 berada di sweet spot dengan segala offeringnya. Paket lengkap lah, bodi ringan, lalu dapat keyboard dan M Pencil Pro untuk pertama kalinya loh di lini tablet Huawei. Terus layar dan speakernya kece, kemudian sudah mendukung PC level WPS Office, dan yang paling penting, tidak bikin kantong kering. Yo, Huawei MatePad 12X 2026. Gue sendiri udah menggunakannya selama beberapa waktu belakangan ini. So, gue udah siap buat sharing experience-nya kepada kalian. Buat kalian yang lagi mencari sebuah tablet semi-premium yang all-rounder, jangan kedip, tonton sampai habis. Supaya di akhir video ini kalian bisa mengambil keputusan untuk beli atau tidak. Let's go! Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spesifikasi akan gue letakkan di kolom deskripsi. Di K7 kita fokus di product experience. Kita langsung masuk ke menu utama dari sebuah tablet Huawei. Beberapa fitur andalan gue ketika menggunakan aplikasi WPS di sebuah tablet Huawei tetap ada di sini. Kita recap sebentar. Di Word, kayak toolbar yang super lengkap, multi-document tab, resizable document tab, sampai dengan custom margin, ada semuanya di sini. Di PowerPoint, pointernya jelas seperti di proper PC, resizing, drag and drop pasti lebih presisi jadinya. Termasuk bisa Super Hub integration ya. Fungsinya buat drag and drop gambar dari sumber third party ke dokumen. Di Excel, mau extract pivot table sampai buat quick flowchart dan juga conditional formatting juga bisa. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau kalian mau tahu lebih detail, bisa tonton konten-konten MatePad K7 yang terdahulu. Pertanyaannya, apa yang baru di WPS yang ini? Ada 5 yang mau gua highlight. Insert document. Bisa langsung add file di tengah dokumen kerjaan kita. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi saat dibutuhkan. Tinggal double klik saja. Paste and editable chart. Jadi sekarang bisa copy dan paste chart dari dokumen yang satu ke dokumen yang lain. Lalu chart tersebut bisa diedit datanya di Excel. Dan perubahan chartnya bisa langsung kelihatan. Ini sih mempermudah workflow gue sepertinya. Opsi formula Excel yang bisa kita gunakan pun semakin bertambah banyak. Formula maths yang kompleks sekalipun ada. Mendukung URL link. Aplikasi Office kini mengenal format URL link. Untuk buka, tinggal klik, nanti langsung masuk ke browser. Terakhir, mendukung LaTeX formula editing. Buat gue pribadi mungkin nggak begitu kepake, nggak relate, tapi basically ini adalah metode penulisan formula matematika dalam format plain text. Berguna kalau ada yang mau buat karya ilmiah misalnya. Sepertinya dengan sekian banyak fitur serius, Huawei tuh pengen menekankan bahwa tablet yang bisa diajak kerja serius tuh cuman punya mereka. Selain ini semua, gue udah coba jalanin beberapa apps yang esensial di keseharian gue. Kayak Gmeet dan Zoom untuk conference call, itu jalan ya. Gdocs untuk dokumen berbasis cloud dan koordinasi sama tim gue, jalan. WhatsApp, gue udah link ke tablet ini juga jalan. Jadi nggak ada bottleneck yang berarti dari experience gue selama menggunakan tablet yang satu ini. Apalagi ketika membeli tablet ini out of the box sudah mendapatkan keyboard. Ketika dipakai buat ngetik, feedback dari keyboardnya masih enak, plus keycapnya gede pula. Travel distance-nya juga cukup gue rasa. Sayangnya lagi-lagi, keluhan gue di MatePad terdahulu tidak teratasi. Nggak ada tempat buat nyimpen pen, dan nggak ada trackpad. Ya meski katanya ntar pas flash sale, itu bakal dikasih free mouse juga. Nggak cuman keyboard, dapet pen baru juga. Nggak main-main, yang varian Pro loh, yang punya seabrek fitur. Pertama loh, tablet Huawei dapet pen yang Pro ini. Sedikit bahas fungsinya, quick button di atas bisa kita pencet untuk buka app yang kita inginkan. Kemudian bisa kita pinch untuk beberapa akses cepat ke beberapa fitur. Yang seru, ketika ditekan, ini ada haptic feedback-nya juga, jadi berasa mahal. Buat yang doyan gambar, untuk ngurangin steps, bisa atur konfigurasi tools via fitur double tap. Jadi bisa trigger langsung fungsi yang dibutuhkan tanpa bongkar-bongkar UI lagi. Mau buat quick notes, dari posisi layar mati juga bisa, tinggal double tap saja di layar. Pressure sensitivity-nya pun tinggi banget. Jadi berasa
presisi guratannya itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dieksplor dengan pen yang satu ini. Nggak lupa tipnya, total dapat 3 jenis ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan mau gambar atau nulis. Gue juga nggak ragu bahwa pen ini akan berguna banget di aplikasi GoPaint. Khususnya buat lo yang punya jiwa seni. GoPaint ini adalah aplikasi gambar yang didevelop sendiri sama Huawei dan gratis. Seperti yang sudah sering kita bahas, banyak sekali jenis brush yang bisa digunakan dan jenis kanvas yang bisa dieksplor. Opsinya itu ada sampai 8K kanvasnya. Yang baru palingan brushnya itu ada Rotate Gesture Brush yang dalam satu continuous stroke bisa ngasih efek guratan yang lifelike. Kemudian bisa narik color card dari foto yang kita mau. Outputnya kayak color palette gitu. Tentunya hal ini possible dengan bantuan AI. Terakhir bisa buat animasi dari beberapa layer gambar yang kita buat dan bisa di live review juga. Sepertinya menggunakan Huawei MatePad 12X 2026 ini untuk menyalurkan bakat seni bakalan asyik. Terakhir, aplikasi sebelum kita bahas hardware-nya adalah Huawei Notes. Lagi-lagi yang esensial tetap ada. Kayak split screen buat kebutuhan riset dan catat-mencatat. Di saat yang sama kita juga bisa drag and drop gambar, ganti warna, tulisan tertentu hanya dengan marking, dan lain-lain. Lengkapnya bisa tonton video MatePad K2G yang sudah-sudah. Basicnya sama. Nah, tapi ada beberapa hal yang baru juga yang gua notice di aplikasi Huawei Notes. Nah, ini mau sedikit gua bahas. Opsi brush semakin banyak. Total ada 3 tambahan brush. Kaligrafi, pensil 2B, dan felt tip pen. AI Writing Enhancement. Buat ngerapiin tulisan ceker ayam gue, supaya nggak malu-maluin di depan klien saat presentasi. Apalah artinya fitur sebanyak ini kalau layarnya ampas? Layarnya gede, dan walau bukan OLED, warnanya tetap punchy, dan gue so far nggak pernah berasa kurang terang. Dan ini layarnya udah matte ya, means kalau dipakai di tempat yang semi outdoor atau outdoor, bisa meredam pantulan cahaya dengan cukup baik. Kelihatan lah bedanya sama iPad Air gue untuk urusan yang satu ini. Dan ini, surprisingly, teks dan juga gambarnya berasa lebih clear dan tajam ketimbang MatePad 12X generasi terdahulu. Di universe Apple, kalau gue mau layar matte begini, gue harus keluar duit berkali-kali lipat untuk beli yang varian Pro-nya. Mentok-mentok harus beli screen protector yang matte. Di layar begini ya nggak cuman buat kerja serius ya enaknya ya. Buat multitasking nyantai juga seru. Begitupun buat nonton. Apalagi speakernya cakep outputnya. Bassnya nampol, vokalnya bulat, volumenya juga gede. Baterainya 10.100 mAh. Out of the box bisa ngecas 0 sampai 100% dalam waktu sekitar 1,5 jam dengan charger 66 watt. Untuk durabilitas maksimal, bisa tahan up to 3 hari di gue. Pemakaiannya buat scripting, riset, nonton, semuanya dengan brightness maksimal di 50%. Kecuali gue lagi di sikon yang outdoor atau semi outdoor, yang mana itu sebenarnya use case scenario-nya di gue jarang. Beberapa hal basic mengenai Huawei MatePad 12X 2026 yang perlu kalian ketahui. OS-nya pakai Harmony OS 4.3, dijual hanya dalam satu varian saja. Port USB-C-nya udah yang 3.1. Mendukung display out, baik secara wireless atau juga dengan kabel ke monitor eksternal. Tapi perlu gue garis bawahi, kabel bawaannya masih yang 2.0 ya. By the way, bisa connect ke printer juga ya. Ada satu kamera di belakang dan kamera selfie di depan, dengan output yang oke ketika dipakai untuk foto maupun video call meeting. Sadly, masih belum ada fingerprint sensor. Bobotnya sama keyboard itu masih under 1 kilo. Nyaman banget di tenteng-tenteng. SoC-nya Kirin T92B. Ya, DNA-nya masih mirip lah sama pendahulunya. Dari experience keseharian gue untuk task yang berhubungan dengan kegiatan office dan entertainment basic, ini masih aman banget. Terakhir, minusnya di mana? Pertama, pen dan mouse-nya dari kabar burung yang gue dapatkan free-nya selama periode first sale saja. Kedua, ya tentunya harus aware Google Service-nya tidak berjalan secara native di device ini. Nggak akan gue bahas ulang detail, maksudnya pasti kalian sudah paham. Ketiga, SoC-nya bukan yang paling powerful di segmennya. Oke. Huawei MatePad 12X 2026. Ini adalah seri tablet Huawei yang menurut gue paling all-rounder dan nggak bikin kantong jebol. Itu biasanya lo ya. Karena saat konten ini gue buat, gue belum tahu bakalan berapa harga resminya di Indonesia karena belum launch produknya.
Harusnya, mudah-mudahan masih mirip sama pendahulunya. Tablet ini resmi meluncur dan bisa dibeli nanti Januari tanggal 9, 2026. Experience gue menggunakan tablet ini yang bisa gue sampaikan, software features-nya gokil, kemudian hardware-nya solid, dan paket bundlingnya itu lengkap. Kekurangan utama di mata gue palingan adalah SoC-nya ya, terutama buat yang nyarinya power. Terus buat kalian yang masih memiliki MatePad 12X generasi terdahulu, gue rasa belum ada kebutuhan yang signifikan buat upgrade ke sini. Palingan minus experience M Pencil Pro saja. Buat yang punya tablet Huawei kelas di bawahnya atau yang lagi pengen cari tablet baru, nah baru deh MatePad 12X 2026 ini pas, boleh dipertimbangkan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.